Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waj'ali min amri farajan wa makhrajan warzuqni min haitsu atasib wa min haitsu la tasib. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalati lati adrikni. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayat. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat al-muqarrabin. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semuanya. Dengan qadrat dan iradatnya Allah, kita dapat melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Tapi ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita semuanya. Bulan Ramadan adalah bulan peningkatan usaha amal soleh kita kepada Allah. Baik kita sholat tarawih, mengkaji Quran, menghayati Quran, mengamalkan Quran, mendawamkan Quran, puasa pada bulan Ramadan, sahur diakhirkan, sedekah infak, kita hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan jamaah, dengan seluruh kaum muslim dan muslimat. Subhanallah, luar biasa Allah memberikan kenikmatan kepada kita pada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut satu peringatan yang luar biasa, adalah Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Ini satu wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat yang berakal sehat. Dengan kekuatan energi Quran lah kita akan bisa selamat dunia sampai kiamat. Perbuatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu adalah penilaian yang langsung dari Allah. Ada 3 perbuatan yang harus kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini. Pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Quran, menghayati Quran, mengamalkan Quran pada bulan Ramadan, luar biasa. Itu nilai ibadah kepada Allah. Nuzul Quran merupakan turunnya wahyu Allah, diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Quran diturunkan, berarti kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, Al-Quran, jangan bercerai-berai. Kalau kita sudah berpedoman hidup kepada Al-Quran, insya Allah kita semuanya jamaah al-muqarrabin mendapatkan keselamatan dunia sampai kiamat. Janji Nabi, iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabi syafi'ah. Sesungguhnya baca Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak nanti di yaumul kiamat menjadi penolong kepada siapa yang berpedoman hidup kepada Al-Quran, mengkaji Quran, mendawamkan Quran, menghayati Quran, mengamalkan Quran. Allah yang akan memberikan keselamatan dunia sampai kiamat. Membaca Quran insya Allah banyak keuntungannya. Kalau dilihat dalam beberapa keterangan-keterangan dalam Al-Quran, keuntungan yang pertama, kaum muslimin wal muslimat jamaah muqarrabin, keuntungan yang pertama adalah walunajjilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin.
Dan zat Allah lah yang menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang mukmin. Ketika kita gelisah, dalam keadaan bingung, susah resah, kesah menghadapi dunia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Insya Allah Al-Quran jawabannya sebagai obat kepada kita. Tenang batin kita. Kesusahan akan dipermudah oleh Allah, menjadikan kemudahan. Kesulitan ada jalan keluarnya. Inilah janji-janji Allah, sehingga Allah abadikan dalam Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, berhenti berbuat maksiat, maka Allah jadikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dunia. Ketika bingung, susah, gelisah, sulit, maka ada kekuatan dalam Al-Quran. Nuzul Quran merupakan wahyu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semua kitab-kitab yang ada masa-masa sebelum Rasulullah, itulah kitab-kitab yang sudah dibukukan ke dalam Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan, turunlah satu kekuatan. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Ayat pertama, Iqra Quran, Iqra birabbik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama turunnya Al-Quran, Iqra, bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, amalkan Al-Quran, dawamkan Al-Quran, khatamkan Quran. Subhanallah, kita kalau sudah mengkaji Quran, maka Allah turunkan as-sifat. Keuntungan yang kedua kita membaca Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya inilah Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan Al-Quran ini. Kata Allah, hanya inilah Al-Quran, tidak ada keraguan Al-Quran di dalamnya, karena petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita bernaungan Al-Quran dalam hidup kita, maka Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi ingat jamaah al-muqarrabin yang dirahmati Allah, kalau kita jauh dengan Quran, maka dua ancaman Allah akan memberikan kepada kita semuanya. Kalau kita jauh daripada Al-Quran, berpaling kepada Al-Quran, maka tunggulah ancaman Allah. Ancaman yang pertama adalah dalam Quran surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling kepada an-zikri ayat Quran, maka sesungguhnya baginya akan disempitkan hidupnya dan akan dihimpun dalam keadaan buta. Ini ancaman yang pertama. Kalau kita sebagai muslim jauh daripada Al-Quran, maka disempitkan dari berbagai kehidupan dunia sampai kiamat. Ancaman yang kedua dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberi hati tidak mau memahami Al-Quran dalam hidupnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi mata tidak mau syukur kepada Allah. Allah berikan kenikmatan hidup, kenikmatan bernapas, kenikmatan rezeki dari Allah, berbagai kenikmatan Allah berikan kepada kita semua, tidak ada satu pun kekurangannya.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana ya, menikmat mana yang kau dustakan oleh manusia? Ternyata banyak sekali para jamaah al-muqarrabin yang kita dustakan nikmat dari Allah. Banyak tidak terhitung. Oleh karena itulah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kembalilah kepada Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Maka perbuatan yang pertama adalah seringlah kita membaca Al-Quran. Inilah yang Ustadz sampaikan kepada para jemaah al-muqarrabin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua ibadah yang kita lakukan semoga Allah menerimanya. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan qadar dan iradatnya Allah doa kita terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al waladan sholihan wa sahih jasadana wa zakki aqlana wa nawir qalbana.